البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di kitab shalat. Kitab salat setelah selesai kitab At-Thaharah. Bab yang ke-6, bab al-masajid, tentang masjid-masjid. Ini berkaitan hukum-hukum berkaitan dengan masjid, memakmurkan masjid, membersihkan masjid. Disebutkan juga pada pertemuan lewat boleh orang musyrik masuk kepada masjid apabila ada keperluan semisal itu. Kecuali Masjidil Haram tidak boleh. Ya, disebutkan kisah Umamah bin Athal sebelum masuk Islam diikat di tiang Masjid Nabawi. Bolehnya menyebutkan syair di masjid, ini syair-syair yang baik berkaitan dengan jihad ataupun ilmu, ya. Larangan bangun ya kuburan di dalam masjid. Demikian juga sebaliknya, larangan ya masjid di kuburan. Dan sholat tidak sah, sholat di masjid ada kuburan tidak sah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6 di bab ini. Dan itu hadis yang ke-229 di Bulughul Maram. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat oleh Imam Muslim, tentang permasalahan larangan seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Dari Abu Hurairah anhu, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, barang siapa mendengar laki-laki, maksud juga perempuan, yang syudu, sebutkan oleh Imam Sunani, nasyadad da'bah idza talabah, yakni talabah, mendengar ada seorang ya yang dia itu meminta, yakni mencari dolah barang yang hilang fil masjid, di dalam masjid. Dolah itu sesuatu yang hilang, baik berupa hewan dan semisalnya. Ini barang siapa yang mengumumkan, ya barang siapa mendengar ada orang lain mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, fil masjid. Fal yaqul, maka hendaknya mengatakan orang yang mendengar itu, la raddahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Malah didoakan apa? Kejelekan, semoga hilang barangmu. Fa innal masajid, maka sesungguhnya masjid-masjid lam tubna lihada, tidak dibangun untuk ini. Bukan dibangun masjid itu untuk apa? Untuk mengumumkan barang yang hilang, yaitu bahwa Muslim, berikan Imam Muslim. Ini menunjukkan apa? Larangan hal demikian ini. Dibahas di ya permasalahan ini, hukum mengumumkan barang yang hilang, ya, mencari barang yang hilang adalah haram. Ya, sebagaimana oleh Imam Sunani dan juga yang lainnya, adalah tahrim, itu adalah haram, tidak boleh. Sebagaimana hadis yang jelas. Oleh karena itu, kalau ada barang yang hilang, ya di masjid namanya jangan mengatakan siapa yang lihat bukuku dan sebagainya. Lebih bagus tinggalkan. Ya, siapa yang tahu ini dan itu. Sebagian mengatakan boleh apabila mengatakan cuma mengabarkan saja, bukuku hilang, itu aja. Dan sampai mengatakan ya siapa yang tahu bukuku, jangan. Ini termasuk mengumumkan barang yang hilang. Tapi kalau mengabarkan bukuku hilang, cuma sekedar mengabarkan, ya demikian. Jadi ini berhati-hati. Apakah kemudian wajib kalau ada teman yang mengatakan siapa yang tahu bukuku atau di mana bukuku mamanya, mengumumkan. Kemudian kita katakan, apakah wajib kita mengatakan semoga hilang bukumu? Bagaimana tadi ini mengatakan, ya la radallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut atasmu. Apakah wajib? Semulanya tidak. Ya, sebagian mengatakan wajib.
seperti Ibnu Hazm, demikian juga yang lainnya. Yang benar adalah tidak wajib. Istihbab saja, disukai. Ya, kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, disukai mengatakan semoga barangmu tidak kembali. Ya, disukai, tapi bukan wajib. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa dikirim pada itu? Karena di situ ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim. Ya. Dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang dia itu mencari Jamal Ahmar, ini unta dia. Ya. Maka Nabi mengatakan, la wajadta. Kamu tidak dapatkan untamu. Ini buniyat masjid lima buniyat lahu. Sungguhnya dibangun masjid untuk apa yang dibangun untuknya, untuk berzikir dan sebagainya. Jadi di sini Nabi tidak mengatakan lafaz la radahullahu alaik, tapi dengan lafaz yang lain. Jadi kesimpulan sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada teman yang dia itu mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka apa? Ya sunnah mengatakan semoga tidak ketemu itu aja. Kemudian bagaimana caranya kalau ada barang yang hilang? Ya jangan di masjid, di luar, kasih tulisan atau ngomongnya di luar. Ya demikian. Sebagian menyebutkan juga permasalahan dan mengumumkan kematian juga. Sebagian menyebutkan demikian para ulama. Jadi bagus tinggalkan. Ya, hal yang demikian ini. Berikutnya hadis yang ketujuh. Ya, setelah tadi disebutkan larangan seseorang untuk mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, ya kan? Berikutnya anhu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sekarang permasalahan larangan jual beli di masjid. Walaupun hadis ini dibicarakan ya. Di situ jadi presiden para ulama yang benar yang dalam mursal sebagaimana pendapat Imam Daruqutni. Ya, dari musalnya Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban. Juga di sini adalah dhaif. Ya, hadis ini dhaif tapi ada hadis yang semisalnya. Kita baca dulu di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, di sini dhaif ya, tapi ada hadis yang lain yang semakna, yang sahih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, idza ra'aitum, apabila kalian melihat man yabi, orang yang menjual, au yabta, atau orang yang membeli, fil masjid, di masjid, faqulu lahu, maka ucapkanlah kepadanya, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak membuat engkau beruntung di dalam jual belimu. Jadi semoga Allah merugikan usahamu. Ya, demikian. Rawahu Nasai wa Tirmidzi wa hasanahu. Meriwayatkan Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankan. Ya itu. Sebagian mensahihkan, ya. Syalbani mensahihkan di sini. Tapi di sini ada hadis yang lebih jelas lagi yang sahih, larangan jual beli dalam masjid. Bisa ditulis hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Riwayat Amr bin Shu'aib an Nabi al-Jadi. Sebagai Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bai' wa syira'. Beliau melarang jual dan beli. Ini jual beli di masjid, di masjid. Wa huwa, ini adalah sahih. Dah, ini cukup. Nabi melarang jual beli di masjid. Artinya sahih. Ya, itu. Berarti menunjukkan apa? Haram seorang jual beli dalam masjid. Tidak boleh. Oleh karena itu hati-hati seorang memesan makanan, umpamanya kadang-kadang dia iktikaf di masjid, pesan makanan lewat apa? Online itu, lewat HP. Termasuk jual beli dalam masjid. Ya, keluar dulu. Dan orang iktikaf enggak boleh jual beli, ya. Di dalam masjid enggak boleh. Orang iktikaf enggak boleh jual beli. Ya demikian. Jadi di sini larangan jual beli di dalam masjid. Hati-hati untuk kemudian yang memesan online umpamanya, atau kadang bisnis dalam masjid dengan HP sama, tidak boleh. Bahkan ditakutkan apa? Tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli dia tersebut. Lalu apakah kalau terjadi ya dia melakukan jual beli di masjid, apakah akadnya batal atau tidak? Yang akad atau enggak? Kesimpulannya sebutkan ijma para ulama bahwa terjadi, akadnya sah, tetapi berdosa. Ya demikian.
Subhanallah Ibnu Rajab, demikian juga yang lainnya. Ya. Apa dalilnya? Ya, karena dalilnya Nabi mengatakan semoga Allah dari hadis yang tadi ya, kalau itu dikatakan sebagian mengatakan sahih umpamanya, ya semoga Allah tidak membuat engkau untung. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan itu jual belinya terjadi, cuma tidak untung kan itu. Jadi kesimpulannya bahwa jual belinya sah tetapi dia berdosa. Bagaimana kalau cuma menyebutkan saja, zikr saja, menyebutkan jual beli saja, tidak akad, tidak terjadi apa tawar menawar, cuma menyebutkan aku punya usaha ini, aku membuat dagangan ini, aku punya bisnis baru, masalah jual beli, bagaimana? Disebutkan, ini kesimpulannya adalah makruh, ya, adalah karohah, karena dibangun masjid bukan untuk itu. Sebagian berpendapat, ya, di situ ada hadis riwayat Imam Muslim, rahimahullah taala, di Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi itu dulu biasa selesai sholat fajar, beliau duduk sampai matahari, menunggu matahari terbit nanti, ya. Kemudian apa? Berbincang-bincang dengan para sahabat tentang perkara-perkara jahiliyah. Kemudian mereka pada tertawa. Disebutkan karena Nabi SAW sholat fajar adalah Nabi SAW biasanya beliau sholat subuh, jadi hatta tatlul syams, kemudian beliau pun duduk sampai matahari terbit, duduk di masjid, ya. Wa kanu ya'khuduna fi umuri jahiliyah, dan mereka para sahabat yang di samping Nabi, mereka mengambil dari perkara-perkara jahiliyah, saling berbincang-bincang masalah jahiliyah. Sebagian berpendapat berarti masalah dunia juga dibicarakan, usaha dulu masalah di zaman jahiliyah. Wa yatahaqun, mereka saling tertawa. Wa yatabasam, dan Nabi tersenyum. Orang Muslim. Boleh seorang di masjid ngobrol-ngobrol sampai tertawa dan sebagainya. Ya ini. Jadi kesimpulannya larangan jual beli di dalam masjid. Berikutnya hadis yang ke-8. Wa Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Sebagai Imam Nasyal-Bandi Irwa Golil dan beliau mensahihkan, ya. Walaupun dibicarakan hadis ini juga, tapi insyaallah adalah hasan. Di situ ada rawi nama Abbas bin Abdurrahman majhul, tidak diketahui keadaannya. Ya, demikian juga ada inqita antara Sufar bin Wathimah dengan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Tapi ada penguat yang lain, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Majah, benar-benar ada rawi Ibnu saling menguatkan. Syalban sahih dalam Irwa Ghalib. Ya, hadisnya semuanya hasan. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud, tidak ditegakkan hudud, hukuman yang ditentukan di dalam syariat, seperti rajam, berzina sudah menikah dirajam, mencuri dipotong tangan. Tidak ditegakkan hukuman fil masajid, di masjid-masjid. Wala yustaqat fiha, sebagaimana Imam As-Sunani, yuqam al-qut fiha, yang ditegakkan hukuman di dalamnya. Ya, potong tangannya ditegakkan di situ. Fiha, ya, di dalam masjid. Rawah Ahmad, meriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Abu Daud bisa nadil dhaif dengan sanad yang lemah, yang tadi kita sebutkan. Tapi apa? Ada penguatnya. Ya, ada penguatnya. Bahwa dari sini menunjukkan larangan untuk kemudian ditegakkan hukuman potong tangan, rajam di dalam masjid. Ya, tukot yang dikisos, ya, yustaqot dikisos di situ. Ya, seorang yang dia itu umpamanya membunuh temannya, ya, saudaranya, maka dikisos. Demikian juga umpamanya melukai temannya, mematahkan tulangnya, dikisos, dibakar tulang gantian, yaitu yustaqot. Ya, ditegakkan kisos di situ. Tidak boleh. Ya, demikian. Itu menunjukkan tahrim, larangan. Perlu ditegakkan hukuman tersebut. Ya, selama di sini surah Muhammad 3, surah Al-Ma'idah,